Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sampai hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya, datang ke sekolah. Lalu salawat serta salam semoga tercurah limpahnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita semua. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Oh, sekali lagi ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Luar biasa ya, oke. Gimana Bapak Ibu sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan hari ini semangat ya, semangat dan kita diberikan kelancaran melaksanakan aktivitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena hari ini Bapak Ibu telah berkenan hadir di sini untuk berdiskusi bersama-sama di sini. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai disiplin positif. Nah, gitu. Ada yang pernah mendengar kata disiplin positif? Pernah? Ya, oke. Bunda ini pernah mendengar sering? Oke. Ada lagi yang pernah mendengar? Oh, pernah. Oke, luar biasa. Ternyata di sini sudah mendapatkan banyak insight ya, lumayan ya. Nah, berarti di sini saya tidak akan menjelaskan mengajarkan Bapak Ibu, tapi di sini sharing saja ya. Jadi saya menyampaikan ilmu yang telah saya dapat gitu. Jadi bukan mengajari karena saya yakin di sini Bapak dan Ibu semuanya pengalamannya sudah jauh lebih banyak dari saya, ilmunya sudah jauh lebih banyak dari saya ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Sesuai aturan, lalu taat, ketaatan, tepat waktu, pokoknya itu berhubungan dengan aturan ya. Oke, kadang-kadang kalau menurut saya kata disiplin itu kadang-kadang terdengar menakutkan gitu ya, harus disiplin gitu ya, tegas, ketegasan ya. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menciptakan manusia yang merdeka. Ya, nah merdeka di sini dalam arti dia memiliki disiplin diri, artinya dia tidak bisa diatur oleh orang lain, tapi sudah mempunyai motivasi internal dari diri sendiri gitu. Jadi tidak bisa diatur oleh kehendak orang lain. Nah, lalu apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah penerapan kedisiplinan untuk menciptakan murid yang mandiri, yang merdeka tadi. Nah, memiliki motivasi internal, mengetahui cara mengontrol diri, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang tahu apa itu kebajikan universal? Universal. Apa? Menyeluruh. Iya, menyeluruh. Benar yang luar biasa, Ibu luar biasa, betul. Jadi kebajikan universal itu adalah kebajikan yang diakui oleh semua orang gitu. Sifatnya sudah umum ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu atau melakukan kedisiplinan, melakukan aturan itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Ini 3 perilaku motivasi manusia. Nah, coba Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi jenis yang mana yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah kita melaksanakan aturan itu karena ingin mendapatkan penghargaan, karena takut dihukum, atau karena mereka sudah sadar untuk melakukan kebaikan? Oke, boleh ibu boleh? Kalau menurut saya masih takut dihukum, jadi belum Ya, jadi belum muncul kesadaran sendiri. Oke, Bu Ina bagaimana? sama karena
aturan itu kan untuk ditaati ya, untuk dilakukan oleh orang yang berada di lembaga atau di daerah tertentu yang memiliki aturan itu. Nah, ada 3 Bapak Ibu, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau saya pribadi, hukuman dan konsekuensi itu sering mendengar, tapi restitusi ini saya jarang mendengar ya. Nah, ini ketiganya itu berbeda Bapak Ibu. Nah, ketiga tindakan ini dilakukan saat peserta didik mengalami identitas gagal. Artinya tidak melaksanakan aturan. Identitas gagal itu tidak melaksanakan aturan dan menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Akan ada tindakan pencegahan atau keyakinan sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk biasanya tindakan terhadap pelanggaran itu ada 3 bentuk, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu biasanya menyakitkan fisik atau mental biasanya, lalu bersifat menghardik. Biasanya ada kata-kata yang kurang mengenakan, lalu tegas, searah, tidak ada dialog. Pokoknya kalau kamu tidak melakukan ini berarti kamu harus ini. Jadi sudah ada aturan yang bersifat satu arah dan tidak berbentuk hasil kesepakatan gitu. Jadi biasanya dibentuk oleh satu orang yang harus dilakukan oleh orang lain itu. Konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu sebab akibat. Contoh, konsekuensi itu contohnya misalnya kalau kamu menumpahkan air di meja berarti kamu harus membersihkannya. Kalau kamu mencoret-coret meja berarti kamu harus menghapusnya gitu. Jadi itu konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi ini beda dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu bisa menyakitkan fisik atau mental, kalau restitusi itu tidak, karena ini sifatnya dialog. Jadi sama-sama menyelesaikan masalah, tidak bersifat menghardik. Jadi orang yang berbuat kesalahan itu akan timbul pribadi yang menguatkan keyakinan kebaikannya gitu. Jadi setelah melakukan kesalahan itu, bukannya dia malah jadi malu ketika dihukum, bukan, atau malah timbul agresif, bukan, tapi sama-sama menyelesaikan masalah gitu. Ini restitusi. Jadi mencari solusi bersama gitu. Perbedaannya, hukuman satu arah, kalau konsekuensi itu sebab akibat. Nah, kalau restitusi itu dialog untuk mencari solusi. Nah, selanjutnya coba Bapak Ibu kita main tebak-tebakan ya. Kita tebak nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau sanksi, atau restitusi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi sekolah. Konsekuensi? Hukuman? Oke, ada yang berpendapat yang konsekuensi, ada yang berpendapat hukuman. Lalu, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Coba, nanti ada jawabannya ya. Lalu, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker disuruh push up. Nah, kira-kira apa itu? Lalu yang kelima, murid Yang keenam, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Yang ketujuh, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas. Hukuman atau konsekuensi? Oke, coba kita lihat jawabannya adalah ya. Kalau hukuman itu biasanya tadi ini mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Ada hubungannya nggak mengelilingi lapangan dengan keterlambatan? Tidak ada kan ya. Terus ini yang push up karena tidak memakai masker, itu sebenarnya tidak ada hubungannya, dia nggak pakai masker tapi hubungannya suruh push up gitu. Nah, itu
hukuman. Lalu ini ada juga kondisi di mana peserta didik itu atau kita bahkan melakukan suatu aturan itu karena dapat penghargaan. Padahal Bapak Ibu ternyata penghargaan itu ada beberapa hal yang negatif dari penghargaan. Pertama, pengaruhnya jangka pendek, jadi kurang efektif dalam jangka panjang karena anak itu tergantung terhadap hadiah reward. Jadi dia itu tidak punya motivasi intrinsik untuk mempertahankan kebaikannya, gitu. Jadi ketika nggak ada hadiah dia akan melakukan aturan. Nah, lalu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas juga kreativitas, gitu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak karena sudah melakukan disiplin positif atau aturan, biasanya anak tersebut tidak memiliki keinginan sendiri untuk melakukan kebaikan, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat baik oleh orang lain, gitu. Jadi sebetulnya hukuman dan karena hadiah juga tidak baik. Nah, ini ada sebuah kata bijak ya. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau kita kasih hadiah aja biar melaksanakan, berarti kita itu sebetulnya sudah berasumsi kalau mereka itu tidak bisa melakukan kalau tidak dapat hadiah, gitu. Jadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang saya tahu kan di beberapa kelas kadang suka ada, saya sendiri justru bahkan suka menerapkan bintang prestasi dulu. Iya. Nah, itu sebetulnya ada hal positif dan negatifnya. Positifnya jadi anak-anak saling berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu. Negatifnya mereka jadi ketergantungan, gitu. Terus ada, dan bisa juga melemahkan mental orang yang tidak mendapatkan bintang prestasi itu, gitu. Nah, lalu yang ketiga, restitusi. Ini yang akan menjadi fokus kita hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui kegiatan restitusi kita ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi itu menguntungkan korban. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah, gitu. Jadi tidak hanya korbannya yang diuntungkan, tapi orang yang berbuat salah pun diuntungkan. Karena apa? Karena dia belajar mencari solusi, gitu. Nah, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biasanya kan di dalam suatu sekolah, yang kita bicara di sekolah ini Bapak Ibu, suka ada aturan, tata tertib. Nah, sekarang mari kita ubah aturan atau tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bahasanya, kenapa? Kenapa keyakinan sekolah? Kenapa tidak peraturan sekolah? Terus, nah, kenapa? Karena keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Tadi saya sudah menyinggung tentang aturan tata tertib yang bersifat satu arah itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini sifatnya itu dialog, jadi kesepakatan. Jadi tidak hanya diberikan oleh orang yang lebih tinggi posisinya, seperti contohnya guru kepada siswa, tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan antara siswa dan guru, gitu. Bukan hanya berasal dari guru saja aturannya. Dulu saya juga pernah bikin aturan di kelas. Jadi saya aja yang bikin, siswa harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi bersifat keinginan saya sendiri, gitu. Tapi setelah tahu ini, oh berarti keyakinan kelas itu harus dibuat bareng-bareng. Kenapa
Nah, cara membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang pertama bercurah pendapat tentang peraturan, tadi diskusi sama anak-anak, lalu mencatat semua masukan anak-anak. Biasanya kalau saya ini pakai post-it, jadi ayo anak-anak sekarang kita buat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Nah, mereka dikasih post-it satu-satu apa yang kalian inginkan selama pembelajaran, bagaimana pembelajaran kita akan dilaksanakan. Jadi mereka nulis lalu nanti ditempel ditulis gitu ya. Lalu menyusun keyakinan kelas, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi keyakinan kelas ini kalimatnya tidak dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya kalimat negatif itu seperti tidak mengejek teman misalnya. Nah, kita ganti tidak mengejek teman itu menjadi apa coba? Apa? Saling menghargai. Terus tidak berbicara kasar diganti jadi berbicara dengan baik. Tidak berlari-lari di koridor misalnya. Apa? Jadi apa? Tidak berlari-lari jadi apa? Berjalan, betul. Jadi berjalan aja. Jadi kata tidak atau jangannya itu dihilangkan menjadi kalimat positif. Katanya kalau ada kata tidak bukan masuk ke dalam pikiran atau hati, tapi malah keluar lagi gitu. Contoh, Bapak Ibu kalau misalnya lagi jalan ada tulisan tidak boleh tengok kiri, kita malah jadi apa? Malah jadi nengok kan gitu. Jadi nah seperti itu. Jadi karena penasaran tidak boleh lari-lari, nah itu tuh jadi malah jadi ingin mencoba lari-lari gitu. Makanya kita ganti menjadi kalimat positif. Jangan pencet, masa kan jangan pencet ya. Lalu tinjau kembali pendapatnya, lalu dan sebaiknya keyakinan tidak terlalu banyak karena sulit diingat kalau terlalu banyak. Cukup dari 3 sampai 5 aja. Jadi kayak bikin jadwal kelas. Misalnya menjadikan kelas ini kelas yang aman, lalu nyaman, saling menghargai. 3 misalkan gitu. Jadi anak-anak berusaha melakukan keyakinan mereka karena mudah ya. Oke. Sebelum lanjut saya mau ice breaking dulu. Ice breakingnya berpasangan ya, Bu Eri sama Pak Ajis, terus Bu Rina sama Bu Neneng, Bu Lili sama Bu Wiwin, ini ibu-ibu berdua. Ice breakingnya ibu-ibu adalah menangkap tangan temannya. Oke, udah tahu kan? Oke, siap. Yang satu ditangkap, yang satu menangkap. Yang ditangkap seperti ini ya. Nah, oke. Yang menangkap ini berarti kalau saya bilang jauh, tangan Bapak Ibu jauh ini. Jauh. Kalau saya bilang dekat berarti mendekat. Kalau saya bilang tangkap berarti tangkap tangannya. Oke? Nah, Ibu ya. Ya. Enggak, ya. Kalau tangkap, nah ya. Gak boleh ketangkep ya. Oke. Nah, siap ya. Siap Bapak Ibu. Jauh. Dekat. Jauh. Bu Neneng mah diem. Nah, jadi Bu Neneng mau ditangkep. Yang mau ditangkep. Ya, oke. Enggak. Boleh gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, so. Jadi mau ditangkap sama yang menangkap loh. Oke, siap. Lagi jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Tangkap. Sekali lagi itu baru pemanasan. Sekali lagi. Jauh. Dekat. Jauh, dekat. Tangkap. Oke. Gantian. Sekarang gantian. Oke. Gantian. Siap. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Sekali lagi.
Jauh, dekat, jauh. Ini hiperaktif banget ya. Jauh, dekat, jauh. Ini ibunya ini kenapa ibu? Jangan takut ditangkap, Bu Nenek. Ayo. Sekali lagi. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Gak ada yang kena ya. Ini kenapa ibu-ibu yang ini heboh sekali? Kenapa? Oh iya. Ya banyak. Oh alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Nah selanjutnya. Oke. Sebelum kita melanjutkan tentang restitusi, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, menurut William Glasser ini bacanya ya. Oke, William saja kita panggil ya. Nah, menurut William ada 5 kebutuhan dasar manusia yang benar-benar harus dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita lihat. Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar ini hanya satu kebutuhan yang bersifat fisik atau fisiologis dan biologis yang bersifat biologis, yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, minum, tidur, terus apa lagi ya? Pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan biologis. Lalu yang ini, yang sisanya, yang keempatnya, ini berhubungan dengan kebutuhan psikis, jadi yang bersifat mental gitu. Ternyata kebutuhan kita itu banyaknya di kebutuhan mental, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yang kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan itu bersifat psikis. Kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, rasa dicintai, terus dihargai keberadaannya. Nah, terus kekuasaan ini tuh biasanya berhubungan dengan mengakui keberadaan. Jadi orang ini ada dan bisa melakukan sesuatu. Nah, gitu kekuasaan. Lalu kesenangan yang berhubungan dengan biasanya ini dengan hobi gitu. Kegembiraan dan kebebasan pilihan, kebebasan dalam memilih gitu. Bapak Ibu, dalam satu hari ini atau dari tadi pagi sudah berapa kali melakukan kegiatan memilih? Banyak ya. Betul. Mulai dari kita pilih nih, misalnya ada alarm mau tidur lagi atau mau bangun, misalnya gitu. Terus mau pakai baju warna apa, mau pakai sepatu yang mana, itu tuh banyak banget pilihan dalam satu hari kita melaksanakan aktivitas. Karena itu memang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ketika ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan muncul sifat emosi-emosi yang kecewa, sedih, terus bahkan perilaku yang agresif gitu. Nah, menurut William, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari jika 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka murid siswa kita akan hidup dengan seimbang dan bahagia. Kalau tidak terpenuhi, maka akan muncul emosi atau perilaku negatif. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan setiap kita melihat perilaku negatif dari siswa, ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi kebutuhan yang bersifat biologis, bisa jadi yang bersifat psikis gitu. Contoh kasus, oke. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 Arif SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan
itu. Jadi Doni suka ngambil bekal kemana ya? Saya ingin salah satu atau dua orang berpendapat kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dan kalau jadi ibu ambar akan seperti apa? Boleh? Bu Wiwi? Siapa? Bunda Neng? Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan yang melakukan? Ya. Menurut saya, alasan Doni melakukan hal Ini meminta maaf. mungkin karena dia mungkin tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Bisa mungkin. Ya berarti kebutuhan Ya. apa yang tadi? Yang kebutuhan dasar biologis yang makan. Ya. Terus kemungkinan juga dia dikasih bekal, Ya. tapi dia tetap ingin yang orang lain, gitu, punya orang lain. Mungkin. Betul. Terus ya kalau dia jadi ibu ambar gimana? Aku ini jadi ibu ambar. Ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? Yang mungkin yang pertama, yang mungkin akan memanggil Doni dulu. Gitu. Iya. Mencari tahu kenapa Doni bisa seperti itu. Ya. Terus yang kedua mungkin menasehati ya. Ya. Kalau misalnya dia sudah dikasih bekal tapi masih tetap meminta ke orang lain, berarti dikasih nasihat Doni. Iya. Yang ketiga introspeksi diri. Yang keempat mungkin ke Doni ngasih istilahnya gini ya, Doni ke mama kalau Doni belum dikasih bekal. Doni ke mama besok Doni minta istilahnya disuruh bawa bekal supaya sama dengan orang lain. Iya. Atau bisa juga mungkin untuk saya pribadi mengadakan pendekatan dengan orang tuanya menelepon. Iya. Kenapa Doni tidak pernah dikasih bekal? Nah, boleh kita luar biasa lembut sekali jawabannya. Ada jawaban yang lain? Ada sudut pandang yang lain? Atau mau menambahkan? Cukup? Sama, oke ya. Jawaban Bunda Neng itu sudah lengkap. Tadi ada kemungkinan kebutuhan yang tidak terpenuhinya itu yang bersifat biologis, bertahan hidup. Kemungkinan pertama nggak dikasih bekal. Kemungkinan yang kedua dikasih bekal, tapi dia nggak mau sama bekalnya. Berarti kebutuhan apa coba yang tidak terpenuhi selain bertahan hidup? Memilih, kebutuhan memilih. Jadi dia tuh nggak dikasih pilihan mau bekal apa, mau makan apa. Akhirnya dia penasaran sama teman-temannya di sekolah, dia mau pilih sendiri, dia mau makan yang mana gitu. Bisa jadi itu. Jadi ada dua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya ketika tadi Bu Ambar tidak menghadapi kasus tersebut, tidak langsung ngejudge gitu. Jadi tidak langsung menghakimi, Doni kamu misalnya kenapa suka ngomong susu, langsung marah-marah, enggak. Tapi ajak dialog dulu. Wah, luar biasa jawaban Bunda Neng tadi ya. Salam buat Bunda Neng, mantap nih. Tidak diragukan lagi ya. Kan murid ya saya sendiri. Ya. Kan dalam olahraga suka makan bareng di teras. Lihat yang anak-anak ala ini suka mau gitu. Rumput warnanya hijau ya. Beda gitu ya. Manusiawi ya, manusiawi. Jadi sebagai guru kita tidak bisa langsung ngejudge ya, tapi dialog dulu, tanya dulu alasannya. Karena percayalah kalau siswa melakukan kesalahan berarti ada satu kebutuhan dasar hidupnya yang tidak terpenuhi. Gitu. Iya. Nah, ada juga yang suka cari perhatian ke gurunya. Ibu coba kejar aku ya, kan ibu harus sayang ke aku. Nah, berarti itu kebutuhan apa ya? Kasih sayang. Terus ada juga yang ingin ditunjuk terus jadi KM. Ada nggak? Iya, nah itu berarti dia punya kebutuhan apa ya? Kekuasaan gitu. Biasanya suka ada yang anak-anak yang suka pamerin ininya, hasil karyanya. Iya, itu tentang kekuasaannya. Jadi dia tuh jago melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika menghadapi hal-hal tersebut kita jangan langsung negatif itunya reaksinya tapi dialog dulu dengan anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, ketika menghadapi suatu tindakan yang salah, ada 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, lalu teman, pemantau, dan manajer.
Nah, coba kita lihat ya apa bedanya dari video ini. Terus ini ya, ya, pegang. Yang katanya kamu pesan Bacanya terlihat ya? Ya, ada Nalen yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah ya. ini contoh. Contoh yang pertama, posisi penghukum. Nina lagi memarahi. Kamu
Ya, pernah nggak Bapak Ibu di posisi itu? Pernah ya? Sejujurnya saya juga pernah membuat anak merasa bersalah tuh kayak, aduh gimana dong? Jadi benar-benar kamu gak kasihan ya sama ibu ya? Udah ngajar dari jam berapa? Nah itu kan suka muncul kan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi penghukum juga pernah, tapi dalam kasus yang fatal gitu. Jadi kita langsung bereaksi, biasanya gitu kalau saya. Nah ini posisi sebagai teman, guru sebagai teman. Ibu beresin katanya ya. Tuh. Sebagai teman, Bapak Ibu pernah sebagai teman? Nah, tapi juga lagi ini yang paling sering kalau saya. Akrab, ramah, menghangatkan suasana gitu. Oke deh Ibu bantuin. Biasanya ada kalimat itu di akhirnya, ya udah Ibu bantuin. Ya, jadi ketergantungan nanti murid ke gurunya, juga dibantuin sama bu gurunya. Gitu. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Siapa lagi ini? Karen, aduh. Kalau pemantau ini biasanya guru tuh udah punya data, anak ini udah berapa kali nih ngelakuin kesalahan. Oke, berarti harus gimana? Jadi lebih cenderung ke melaksanakan konsekuensi kalau pengontrol. Jadi sebab akibat yang tadi. Yang terakhir manajer.
Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu, Bapak, yang paling cocok ini kita di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol yang tadi monitor, lalu manajer, kira-kira yang mana? Manajer. Oleh Ibu berpendapat? Karena nanti dampak untuk siswanya tadi dijelaskan bahwa murid akan berasal diri, juga percaya diri, dan yang paling penting dia bisa memecahkan masalah atas perilaku yang dia lakukan, yang jadi terlambat sekolah, dengan tidak gurunya menghakimi siswa tersebut. Ya, terima kasih Bu. Ya betul. Jadi yang paling ideal itu menjadi posisinya manajer. Kenapa? Ibu dalam psikolog biasanya kalau sedang berbicara sama orang yang sedang mau pasien ya, sebenarnya pasien lah ya. Biasanya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tapi solusinya sebetulnya dari siapa? Dari diri sendiri ya. Nah, sebagai manajer pun sama. Jadi guru hanya membimbing, memberikan pertanyaan mengenai keyakinan-keyakinan yang gagal, maksudnya gagal dia laksanakan gitu. Menuntun lagi supaya dia bisa mengembalikan lagi keyakinannya gitu. Nah, Bapak Ibu, tahap menjadi manajer yang tadi, posisi manajer yang tadi itu disebutnya tahapan restitusi. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan ke tahapan restitusi, kita coba tebak-tebakan dulu ya. Ini ada kalimat guru yang seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa? Ya, membuat apa? Membuat merasa bersalah. Terus, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini apa? Teman. Oke, terus yang ketiga, apa yang telah kamu lakukan? Coba lihat apa akibatnya sekarang? Yakin? Apa yang telah kamu lakukan? Apa akibatnya sekarang? Ya, pemantau. Lalu kamu harus melakukan ini. Apa nih? Penghukum. Yang terakhir, apakah perbuatanmu sudah sesuai dengan keyakinanmu? Ini apa? Manajer. Jadi kalau manajer itu nanyain dulu keyakinannya ya. Nah, jadi tahapan yang dilaksanakan ketika menjadi posisi manajer itu disebutnya tahapan restitusi yang kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di fase ini, guru menstabilkan identitas siswa dengan menyebutkan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi jangan membiarkan anak benar-benar merasa terpukul karena dia melakukan kesalahan. Dia menstabilkan identitas. Kuatkan bahwa kesalahan itu pernah dilakukan oleh semua orang, gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini tanyakan alasannya. Semua perilaku ini memiliki alasan. Tanyakan alasannya, kenapa kamu berbuat demikian. Tadi kan si ibu yang piket yang tadi nanya, kenapa terlambat gitu. Ada alasannya tadi siswanya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini posisinya, di sini sama-sama cari solusi. Apa keyakinannya? Apakah perbuatanmu sudah sesuai dengan keyakinan? Tidak. Coba apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar atau tidak dilaksanakan oleh kamu? Misalnya keyakinan untuk tepat waktu. Nah, kapan kamu akan mulai tepat waktu? Bersedia tidak memperbaiki? Jadi mengembalikan keyakinan kelas yang telah hilang kepada siswa yang telah berbuat salah untuk dia nanti kembali ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih bagus gitu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu ya. Nah Ibu, 5 menit saja ya kita coba simulasi. Saya mau minta tolong 2 orang guru di sini aja simulasi untuk melaksanakan tahapan restitusi yang tadi. Ininya kasusnya seperti ini. Ini gurunya Ibu Sri. Ceritanya ada Ibu Sri adalah seorang
guru kelas 6 di SD Nusantara. Saat masuk kelas, Bu Sri melihat Hasna menangis. Hasna mengatakan bahwa ia diejek oleh Fajar, teman sekelasnya. Fajar mengejek hasil karya yang telah Hasna buat dan mengatakan bahwa hasil karya Fajar jauh lebih bagus. Gitu. Jadi ini sama-sama siswa Bu Sri. Sudut pandang siswa, sudut pandang Fajarnya. Nih ya, jadi siswanya, Fajar menyebutkan bahwa saat ia melihat hasil karya Hasna, ia merasa hasil karyanya lebih bagus, sehingga ia pun mengejek Hasna di hadapan teman-temannya. Fajar ingin teman-temannya mengetahui kehebatannya dalam membuat karya. Nah, di kelas Ibu Sri ini ada keyakinan kelas, yaitu setiap siswa perlu belajar, merasa senang, saling menghargai, dan merasa aman. Nah, Ibu, saya mau minta tolong, jadi 2 orang mempraktikkan ini. Yang satu mempraktikkan segitiga restitusi, yang satunya lagi sebagai siswa yang bersalahnya. Iya, sebagai gurunya. Jadi tahapan-tahapan yang tadi, menstabilkan identitas dulu, memvalidasi kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Boleh? Ya, sama siapa anaknya? Sisanya boleh? Sisanya bukain dulu, iklan dulu. Boleh dibaca dulu ya Bapak Ibu? Boleh dibaca dulu kasusnya. Yang mau jadi anaknya boleh, jadi nanti dia yang jadi Fajarnya sebutin alasannya. Jadi cuma tinggal ngejawab aja pertanyaan dari gurunya nanti. Boleh dibaca dulu Bapak Ibu ya? Tapi yang di depan kan berperan sebagai Bu Sri dan Fajar. Bu Sri dan Fajar aja. Ya karena yang nangis tuh Hasnanya, jadi biarin aja Hasnanya mah udah ceritanya. Ya, ini jadi Bu Sri. Anaknya Bu Risa. Oke, di sini Bu. Mau berdiri mau duduk? Ceritanya ini ada guru dan murid ya, Gak apa-apa ya, sebagai Fajar juga ya. Pakai mic ya. Luar biasa. Kalau memahami biasa. Apa kabarnya Bu? Tadi gurunya tahu ada kawan saya sama Hasna. Selalu cerdas sama ibu. Kamu ada apa sih tadi? Kamu sama Hasna? Iya Bu, aku tadi melihat karya Hasna itu, menurut aku tuh bukan bagus gitu Bu, jelek, lebih bagus dari aku gitu Bu. Jadi orang-orang harus tahu, teman-teman itu harus tahu, termasuk Hasna harus tahu kalau aku tuh paling bagus di kelas karyanya. Hasna tuh enggak, aku gak mau Hasna lebih bagus daripada aku. Terus dari pertanyaan kamu tahu Pak Hasna hatinya gimana? Hasna malah sih bilang sama teman-teman. Yang tadi aku lihat sih nangis Ibu, sedih kayaknya. Iya. Kalau merasa sedih, Hasna sedih. Terus perasaan kamu gimana? Lihat Hasna sedih, Hasna nangis. Kamu merasa bagaimana? Apa sih lihat Hasna nangis sedih? Udah seneng sih Bu, sedih juga karena melihat teman aku sendiri ikut menangis sedih karena aku. Berarti kalau begitu kamu sudah berbakat sama Hasna. Oh berarti kamu sudah berbuat sama Hasna? Apa tidak? Kamu kalau merasa sudah berbuat sama Hasna, jadi kamu sendiri kalau setelah itu menjadi Hasna, terus ini tahu ya, perbuatan itu ada juga orang, berbuat kesalahan sama orang, wajar gitu. Tapi Tuhan harus tahu juga kan, bagaimana kita cara mengenal itu. Menurut Bapak harus bagaimana kita? Aku harus minta maaf ke Hasna, terus aku gak boleh lagi ngejek-ngejek Hasna. Kalau begitu, yang menurut kamu nih, keyakinan kelas apa yang telah kamu
harus membuat teman-teman itu merasa nyaman dengan adanya aku gitu. Ya, berarti kamu sudah tahu ya. Kamu telah menganggap dalam hati keyakinan khas kita yaitu harus saling menghargai. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus kamu lakukan sama khasnya? Apakah kamu sedia? Coba diminta. Aku nanti mau minta maaf ke Hasna dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan kamu secepatnya minta maafnya, tidak mengulang lagi, dan kita tetap harus menjaga saling menghargai di antara teman-teman kita. Oke, Ibu sangat sama-sama dengan kamu tetap menjadi anak yang baik. Ya. Oke, makasih Hasna. Aja. Ya, oke, Fajar saling dulu ke ibu. Oke, terima kasih banget berikan tepuk tangan untuk Bu Risa dan Bu Rina ya. Luar biasa tadi. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bu Rina tadi sudah tepat ya. Ada menstabilkan identitas. Tadi bilang kalau iya ibu juga pernah berbuat salah, pernah menyakiti hati orang. Terus ada juga yang memvalidasi kesalahan. Tadi ke Fajarnya ngomong kalau apa yang telah kamu lakukan itu salah dan alasannya itu memang salah gitu. Terus menanyakan keyakinan ya tadi keyakinan kelasnya. Oke, kira-kira kalau setiap guru berbuat seperti itu melakukan segitiga restitusi itu, muridnya akan seperti apa Bapak Ibu? Merasa apa? Nyaman ya, nyaman. Jadi gak akan ada istilah murid dendam ke guru karena dimarahin ya. Ya gitu. Jadi setelah diajak ngobrol sama guru itu dia malah menjadi pribadi yang lebih bagus gitu. Belajar mencari solusi. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ke depannya Bapak Ibu, menurut Ibu satu orang saja ya, ke depannya posisi kontrol mana yang akan Ibu pakai? Penghukum, pembuat kesalahan, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, oke, saya mau Ibu Wiwin yang ya, menurut saya bahwa seorang leader itu harus menjadi seorang manajer. Jadi lebih mengontrol siswanya. Jadi kita tidak seolah-olah menghukum, tapi memberikan pendapat bahwa apa yang kamu lakukan itu, jadi misalkan apa yang kamu lakukan ini lalu akibatnya seperti apa. Jadi siswanya juga lebih bertanggung jawab. Mungkin seperti itu. Boleh ada tanggapan dari yang lain? Oke, teman-teman Bu Wiwin, ada tanggapan Bu? Kurang lebihnya sama, tetapi ingin menambahkan jadi siswa tersebut tidak langsung dijudge oleh gurunya dan ada kesadaran diri dari siswa tersebut agar menjadi lebih baik lagi dan bisa percaya diri tanpa rasa sakit hati seperti itu. Teman-teman Bu. Iya, Bu Wiwin. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu saya simpulkan ya. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu sedang mengalami identitas gagal, melupakan keyakinan universalnya. Guru bertugas mengembalikan keyakinan universal ke dalam diri siswa dengan berperan sebagai manajer. Untuk menemukan budaya positif di sekolah, perlu ada kolaborasi semua pihak dan menyepakati keyakinan di awal pembelajaran. Komunikasi dua arah sangatlah penting ketika menemukan masalah siswa. Selalu lakukan konfirmasi sebelum menyimpulkan suatu peristiwa agar tidak salah mengambil keputusan dan memberikan dampak yang sangat negatif bagi siswa. Nah, siswa adalah individu yang sedang berkembang, yang membutuhkan bimbingan dari orang dewasa yang berada di sekitarnya. Salah satunya adalah guru. Ketika siswa salah dalam langkah, alangkah bijaknya guru tidak menghardik dan menghakimi. Kesalahan yang telah dilakukan murid akan menjadi pelajaran yang berharga jika ada orang yang membantunya menguatkan keyakinan universal. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, diseminasi tentang budaya positif
menjadi manajer dan siap melaksanakan segitiga restitusi ya. Oke, terima kasih.